Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat bersama gue Willy Yonas. Buat teman-teman yang baru di podcast kali ini, selamat datang di podcast edukasi ini. Gua Willy Yonas, background gua adalah public health dan juga personal trainer. Dan gue ini memang dari dulu emang kerjanya edukasi, bagian dari edukasi untuk pola hidup sehat. Karena tujuan dari podcast ini adalah membantu edukasi terutama untuk pencegahan sebisa mungkin. Dan buat teman-teman yang belum pernah kenal gue sempet udah beberapa kali nulis research paper, ketika gue intern di US dan setelah gue pulang ke Indonesia, gue sempat bikin program diabetes di Rumah Sakit Advent Bandung, dan hasil dari program itu sudah dipublikasikan juga. Anyway, buat yang teman pengen yang tahu lebih lanjut bisa ke Instagram gue @willyonas, di situ ada Linktree, di situ teman-teman bisa akses, mungkin apa saja yang sudah pernah gue lakukan, dan semoga podcast ini bisa jadi manfaat. Anyway, teman-teman buat di episode podcast kali ini nggak akan panjang, tapi kita mau ngobrolin soal kesehatan perempuan atau wanita. Cukup menarik, sebenarnya gue tiba-tiba ada kesadaran seperti ini, kenapa ya kesehatan perempuan itu sangat-sangat penting. Dan by the way, seringkali kalau kita ngomongin women's health atau kesehatan perempuan, seringkali diasosiasikan dengan kesehatan reproduktif, oke, hubungannya dengan kandungan, mengandung, punya anak gitu ya, seringkali kayak gitu. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin dunia kesehatan, sebenarnya kita kan bisa fokus dari banyak hal ya. Kalau dari secara gender ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kalau kita ngelihat kategori umur, sebenarnya kan ada orang yang fokusnya memang di bayi, di balita, di anak, di remaja, di orang dewasa, di orang tua, atau geriatri. Jadi sebenarnya fokusnya bisa banyak banget, tapi ada satu kesadaran, satu titik di mana gue kayak, kenapa ya women's health itu penting banget? Dan salah satu contohnya buat teman-teman yang selalu ngedengerin ini, teman-teman bisa ngelihat 2 episode sebelumnya, kita ngomongin soal migrain. Somehow perempuan itu lebih beresiko terhadap migrain dibandingkan laki-laki. Dan ketika perempuan sakit itu dampaknya ternyata besar banget, dan itu yang akan kita explore. By the way, informasi yang gue bagikan ini adalah informasi yang gue baca, gue dapat dari buku yang telah dipublikasikan oleh PubMed. Kalau teman-teman yang tahu, PubMed itu adalah jurnal medis online, itu kayak library lah ya, library jurnal medis secara online. Teman-teman, linknya udah gue provide di, deskripsi podcast supaya teman-teman bisa baca langsung kalau emang mau. Tapi kalau teman-teman mau cek ya itu resources yang gue dapat. Oke? Sekarang kita mulai. Kenapa kita perlu fokus lebih peduli lagi dengan kesehatan perempuan? Ya, semoga apa yang kalian dapat di episode ini kalian bisa apply ke ibu kalian, ke istri kalian, ke anak perempuan kalian, karena ternyata perempuan ini lebih perlu banyak care, oke? Yang pertama, dari segi kesehatan. Seringkali ketika perempuan sakit, itu bisa terjadi yang namanya misdiagnosis, kesalahan diagnosa, atau delayed treatment. Terapinya terlambat. Kenapa? Karena ternyata yang menariknya adalah laki-laki dan perempuan itu bisa menunjukkan gejala penyakit yang berbeda. Contohnya, ini salah satu contoh yang dikasih di buku yang dipublikasikan oleh PubMed ini adalah contoh misalnya dari sakit jantung atau serangan jantung. Seringkali ketika seseorang perempuan itu punya masalah jantung, penyempitan pembuluh darah, serangan jantung, gejalanya itu cuman shortness of breath, nafas itu jadi pendek, nafas itu jadi lebih sering, dan juga mual-mual, nausea. Sedangkan kalau di laki-laki lebih sering kayak, oh udah ada chest pain, udah ada rasa sakit di dada yang menjalar dan lain-lain. Jadi seringkali perempuan ini menunjukkan gejala yang lebih tidak parah kelihatannya, tapi sebenarnya di dalam bisa saja perempuan itu sudah sedang mengalami yang namanya heart attack. Tapi gejalanya gak terlalu kelihatan. Ini ada beberapa gejala lagi yang mungkin sering dianggap, "Aduh ini bener nggak ya heart attack?" atau dan yang lainnya. Cuman, aduh rasa nggak enak aja, atau dizziness, pusing, fatigue, lemes,
atau keringat-keringat terus, oke? Jadi again sekali lagi, kenapa perlu lebih banyak research yang fokus, misalnya kalau kita ngomongin fokus seperti ini, research mengenai heart attack atau cardiovascular disease pada perempuan, itu lebih di-digging lagi. Oh, subjek-subjeknya kita cari perempuan. Kalau selama ini kan mungkin selalu digabung ya, ada man, woman, kayak gitu ya. Walaupun again, ketika dianalisa seringkali juga bisa dipisah juga. Tapi ini sekali lagi karena ada perbedaan somehow antara laki-laki dan perempuan, bisa terjadi misdiagnosis atau delayed treatment. So, that's why we have to care more for women. Kita harus peduli dengan ibu kita, istri kita, dan juga anak-anak perempuan kita. Oke, selanjutnya, apa sih secara kesehatan yang perlu lebih diperhatikan lagi untuk para perempuan? Selanjutnya adalah pemberian dosis obat dan terapi yang kurang tepat. Ini gue juga baru tahu ketika gue baca ini, jujur sangat membuka wawasan karena ternyata banyak obat, again nggak semua ya, banyak obat yang dites atau diteliti itu banyaknya pada laki-laki saja. Gue baru tahu juga. Nah, kenapa banyaknya pada laki-laki saja? Ya ini bisa banyak alasan lah. Apakah misalnya perempuan nggak bisa sign up untuk penelitian-penelitian ini karena mereka harus jaga anak atau apapun, alasannya bisa banyak banget lah. But somehow ternyata ada perbedaan metabolisme di antara laki-laki dan perempuan terhadap dosis obat. Jadi contohnya, ini kasih contoh, eee, resiko perempuan terhadap depresi itu lebih tinggi daripada laki-laki, oke? Itu faktanya. Tapi seringkali obat-obat depresi ini ditesnya pada laki-laki. Inilah yang buku ini yang diterbitkan oleh PubMed ini mengeluarkan bahwa kenapa penelitian terhadap perempuan itu lebih perlu lagi, karena supaya kita tidak atau dokter, bukan kita ya, gue juga bukan dokter, supaya dokter tidak, salah memberikan dosis dan juga terapinya kepada perempuan, oke? Selanjutnya, kenapa penelitian kesehatan pada perempuan itu penting, kita sekarang ngomongin dari sisi finansial atau pekerjaan. Karena mayoritas tenaga kesehatan itu adalah perempuan. Contoh, ini datanya dari US aja ya, yang kerja di, caregiving roles, perawat, CNA ya, pembantu perawat, dan lain-lain itu sekitar 50 sampai 56 atau 58% itu adalah perempuan. Bayangin aja kalau misalnya perempuan-perempuan ini gampang-gampang sakit, dikit-dikit gampang sakit, lebih beresiko terhadap penyakit. Sebenarnya repot juga kan, karena mayoritas pekerja tenaga kesehatan adalah perempuan dan mereka punya peran penting untuk mendrive ekonomi supaya ekonomi berputar. Berapa banyak perempuan juga yang memang pegang role yang tinggi dan role yang penting. Bayangin aja kalau misalnya seorang kepala bagian perawat atau dokter sering sakit, itu bakal bakal repot, oke? Dan mereka juga yang taking care orang-orang tua yang udah butuh bantuan, mungkin udah pernah kena stroke, mungkin udah punya kondisi penyakit tertentu, banyaknya kan caregiver itu adalah perempuan. Jadi perempuan ini sangat mendorong ekonomi, perempuan itu sangat dibutuhkan di society, makanya kenapa kita harus lebih banyak riset lagi soal perempuan. Anyway, selanjutnya yang repot juga adalah perusahaan. Kenapa? Karena contoh nih, ini ada datanya kemungkinan besar dari Amerika. Ketika seorang perempuan itu mengalami yang namanya menopause, itu banyak sekali gejala yang membuat perempuan itu tidak nyaman. Keringat dingin dan lain-lain, dan anyway gue udah pernah bikin podcast soal menopause, teman-teman bisa cek di season 4 ini mengenai menopause silahkan dengarkan. Tapi oleh karena perempuan ini banyak gangguan ketika mereka mengalami menopause yang mereka nggak bisa hindarin, mereka ini banyak absen kerja dan itu cost-nya banyak, ada penelitian ini menghitung atau buku ini mencatat, itu bisa absen kerja.
oleh karena menopause itu bisa menghasilkan kerugian 1,8 miliar dolar setiap tahunnya. Oleh karena perempuan nggak bisa kerja ketika mereka mengalami gejala menopause yang nggak nyaman. Jadi perlu lagi lebih banyak penelitian-penelitian bagaimana membuat proses menopause ini jadi lebih gak mengganggu buat perempuan, jadi lebih symptoms-nya lebih bisa dikontrol, bisa di-manage, itu gimana caranya. Dan juga buat orang, perempuan yang lagi hamil, itu seringkali mengalami migrain, ya, atau migrain secara umum perempuan itu lebih beresiko. Jadinya ini bisa membebankan beban ekonomi sekitar 13 miliar dolar setiap tahunnya juga, oleh karena kerjanya nggak maksimal, atau enggak kerjanya atau enggak jadi libur kerja. Jadi sekali lagi, inilah kenapa kesehatan perempuan itu sangat-sangat penting untuk diteliti lebih dalam lagi, supaya kita bisa bantu perempuan lebih lebih banyak lagi. Last but not least, ternyata tetap ada perbedaan secara biologis anatomi tubuh manusia antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, perempuan itu punya tingkatan hormon yang berbeda dengan laki-laki. Dan itu sekali lagi punya resiko yang lebih tinggi terhadap sesuatu kondisi. Contohnya kalau ketika perempuan itu menghadapi menopause, ketika ada hormon shifting, perubahan hormon, mereka kepadatan tulangnya lebih mudah keropos, lebih mudah untuk berkurang kepadatan tulangnya. Jadi resiko mereka untuk patah tulang itu juga jauh lebih tinggi ketika mereka sudah mengalami atau sedang diproses menopause itu sendiri. Lalu, nah ini ada satu fakta terakhir yang membuat gue tercengang dan gue gak pernah tahu sebelumnya. Kalau teman-teman inget belajar kromosom atau gen ya, di kelas biologi waktu itu SMA lah kalau nggak salah ya, seingat gue kita belajarnya. Gen XX yang adalah perempuan, gen XY itu laki-laki, kan X ini ya perempuan jadi punya 2 X, laki-laki cuma punya 1 X, satu lagi Y, ya kan? Ternyata memiliki gen XX ini lebih beresiko terhadap penyakit autoimun dibandingkan laki-laki yang punya gennya XY. Somehow, ini mulai ada growing apa ya, evidence, growing data melihat hal ini. Somehow perempuan yang punya gen XX lebih beresiko terhadap autoimun dibandingkan laki-laki yang punya gen XY. Anyway teman-teman, itu sedikit aja informasi yang ingin gue bagikan, gue rangkum dari apa yang gue baca. Sekali lagi kita society in general we have to care more for women's health. Women's health itu bukan hanya reproductive health, tapi women's health ini banyak ternyata. Ternyata symptoms gejala penyakit di perempuan itu bisa berbeda, dosis obat itu bisa berbeda, dan mungkin harus lebih banyak dilibatkan lagi di penelitian. Lalu juga peran mereka untuk menggerakkan ekonomi ternyata besar, menjadi caregiver juga, itu sangat-sangat penting dan kita butuhkan di society. Kita butuh para wanita untuk tetap sehat. Seperti biasa harapan gue teman-teman, semoga kita sehat seutuhnya.